Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas." Ada dua nikmat yang mana nikmat tersebut manusia seringkali lalai, tertipu dengannya. Apa kedua nikmat tersebut? As-sihhatu wal faragh, kesehatan dan waktu longgar. Kapankah kita bisa merasakan benar-benar nikmatnya kesehatan? Dan kapankah kita bisa merasakan nikmatnya waktu longgar? Jawabannya ketika kedua nikmat tersebut hilang. Ketika kita merasakan nikmatnya sehat, pasti kita sedang mengalami sakit. Makan susah, tidur susah, berdiri susah, hilang nikmat ketika itu juga. Dan kapan kita merasakan nikmatnya waktu longgar? Ketika kita berada dalam kondisi kesibukan. Baru waktu itu sangat nikmat sekali kita rasakan waktu longgar. Salah satu cara seorang muslim mengisi waktu longgarnya adalah dengan hal yang demikian. Bermajelis ilmu. Dengan bermajelis ilmu, seorang muslim bisa mengoptimalkan waktunya dalam berbagai macam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita semua bisa mempertanggungjawabkan usia, umur yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Karena besok di hari kiamat kita tidak akan bergeser langkah kita sebelum ditanya 4 hal. Dan salah satunya adalah tentang umur. Untuk menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa ta'ala ini, mari saya pribadi mengajak diri saya sendiri, kemudian para jamaah sekalian, untuk memanfaatkan waktu dalam berbagai macam kebaikan. Jangan ada 1 detik pun atau 1 menit pun, lebih-lebih 1 jam terbuang sia-sia di dalam hal-hal yang tidak memiliki manfaat. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam yang berbahagia ini insya Allah kita akan lanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang mustalahul hadis, ensiklopedia hadis. Karena kita harus selektif dalam beragama. Agama Islam ini bukan seperti pasar. Siapa saja, apa saja bisa masuk ke dalamnya. Akan tetapi agama Islam selektif, pilih-pilih. Harus ajaran murni dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita amalkan. Dengan mempelajari mustalahul hadis ini, kita bisa turut menseleksi, memilah-milah manakah ilmu-ilmu yang memang sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita lanjutkan kajian, saya ingin mengingatkan beberapa hal. Yang pertama, kita mempelajari ilmu hadis atau ilmu mustalahul hadis ini untuk sekedar pengetahuan, untuk mengetahui nama-nama atau istilah-istilah dalam ilmu hadis. Apakah yang dimaksud dengan hadis sahih, hadis lemah, hadis maudhu', hadis hasan, supaya kita mengetahuinya. Akan tetapi untuk meneliti, untuk mengeluarkan pendapat sendiri, maka kita sangat jauh sekali keadaannya dari orang-orang yang ahli. Jadi saya ajarkan ini untuk wawasan bagi kita. Oh, ternyata yang dimaksud hadis sahih seperti ini, hadis dhaif seperti ini, hadis hasan seperti ini. Kemudian sebelum kita melanjutkan pelajaran, kita ingin mengulang sedikit tentang pelajaran yang sudah kita sampaikan pada hari Senin kemarin.
Ilmu hadis atau mustalahul hadis adalah kaedah-kaedah untuk mengetahui kondisi-kondisi hadis. Apakah hadis ini bisa diterima atau justru tertolak. Kemudian hadis jika ditinjau dari penerimaannya, diterima atau tidaknya sebuah hadis terbagi menjadi berapa? Para santri? 2. Terbagi menjadi 2. Yang pertama, hadis yang bisa diterima sehingga kita jadikan dalil. Kemudian hadis yang tidak bisa kita terima atau tidak bisa dijadikan dalil. Hadis yang bisa kita terima ada berapa bagian? 2 lagi. Yang pertama adalah hadis sahih, kemudian hadis hasan, hadis yang bagus. Kemudian hadis yang tidak bisa kita terima atau tidak bisa kita jadikan dalil adalah hadis dhaif, kemudian hadis palsu atau hadis maudhu'. Sampai kita pada pembahasan contoh-contoh hadis sahih. Mengulang sedikit para ikhwan sekalian, insya Allah pada malam hari ini kita akan bawakan contoh-contoh hadis yang sahih, contoh-contoh hadis yang hasan. Kalau cukup kita sampaikan contoh-contoh hadis yang dhaif dan maudhu'. Yang pertama adalah contoh hadis yang sahih terlebih dahulu. Kemarin syarat sahihnya hadis ada 5. Yang pertama, diriwayatkan oleh orang yang adil, yaitu orang yang muslim, baligh, berakal, kemudian dia bersih dari sifat-sifat kefasikan. Dia tidak berbohong, tidak berdusta, tidak pernah berbuat amalan-amalan orang fasik, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian periwayat tersebut memiliki hafalan yang kuat atau mutkin. Dimanapun dan kapanpun dia bisa mengeluarkan hadis yang dia hafal. Kemudian yang ketiga adalah bersambungnya sanad. Sanadnya menyambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, terhindar dari cacat. Dan yang terakhir, menyelisihi riwayat orang yang lebih adil daripada dia, orang yang lebih sahih daripada dia. Inilah 5 syarat hadis tersebut bisa dikatakan hadis yang sahih. Kalau misalkan kehilangan satu, rawinya tidak adil, jadilah hadis ini hadis dhaif, hadis yang lemah. Hadis sahih harus memiliki 5 syarat ini. Kemudian contoh hadis yang sahih disebutkan oleh penulis di sini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Haddatsana Sulaiman bin Harb an Syu'bah an Qatadah an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dari Sulaiman bin Harb. Dilanjutkan dari Syu'bah. Kemudian dari
Qatadah. Dilanjutkan ke sahabat Anas bin Malik hingga menyambung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maaf, coba relawan. Ayo Hamzah, taqaddam. Peraga ya, pegangkan ini. Ya. Jika kita perhatikan di sini, hadis tersebut diriwayatkan dari Imam Bukhari terlebih dahulu. Dia mendapatkan hadis tersebut dari Sulaiman bin Harb. Kemudian dari Syu'bah dilanjutkan Qatadah, Anas bin Malik hingga sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas sumbernya pasti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disambung oleh sahabat Anas bin Malik. Kemudian diterima oleh tabi'in yang bernama Qatadah. Kemudian disampaikan kepada tabi'ut tabi'in yang bernama Syu'bah, murid para tabi'in, salah satunya Syu'bah. Kemudian diterima oleh Sulaiman bin Harb. Urut, tidak ada yang gugur, tidak ada yang hilang. Berarti sanad hadis tersebut bersambung. Terpenuhilah berapa syarat? Satu syarat. Kemudian kita perhatikan kekuatan hafalan para rawi. Dobetnya seperti apa? Mutkinya seperti apa? Rasulullah SAW. Oh, jangan ditanya. Kalau kita mempermasalahkan kemutkinan Nabi Muhammad SAW, kita bisa terjatuh dalam kubang kekufuran. Na'udzubillah. Kemudian Anas bin Malik, sahabat Rasul. Para ulama bersepakat, berijma' bahwasanya seluruh sahabat Nabi Muhammad SAW semuanya adil, semuanya sikoh, semuanya hadisnya diterima. Karena mereka menyaksikan sendiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Capek. Jadi seluruh sahabat mereka adil. Hadis para sahabat bisa diterima. Termasuk Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Berarti beres. Kemudian Qatadah. Qatadah ini termasuk para pemuka, para tabi'in. Dia memiliki pemahaman agama yang dalam. Kemudian orangnya juga thiqah. Hadisnya diterima. Demikian juga Syu'bah dan Sulaiman bin Harb. Hingga sampai ke Imam Bukhari rahimahullah. Sehingga terpenuhilah syarat tamud dhabt, kuatnya hafalan para rawi. Nah, berarti sudah berapa syarat yang terpenuhi? 2 syarat. Sisa berapa syarat? 3. Taruh, sudah enggak apa-apa. Istirahat dulu. Kemudian ketiga syarat ini kita bisa lihat di teks hadisnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 kelompok orang yang mereka merasakan manisnya keimanan. Siapa mereka? Yang pertama, man kana Allahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma, yaitu orang yang mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cintanya kepada orang lain.
Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya menjadi nomor satu untuk saya cintai. Kenapa saya beribadah? Kenapa saya sembahyang? Kenapa saya berpuasa? Jawabannya karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cinta adalah rukun ibadah. Cinta, kemudian takut, kemudian mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim harus mendahulukan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam segala macam aspek kehidupan. Kemudian kelompok yang kedua, waman ahabba abdan la yuhibbuhu illa lillah. Dan orang yang mencintai saudaranya, mencintai seorang hamba, dia tidak mungkin mencintainya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia mencintai orang lain karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, kelompok yang ketiga yang bisa merasakan nikmatnya keimanan, wa man yakrahu ay ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allahu kama yakrahu ay yulqa finnar. Yaitu rasa benci. Seseorang merasa benci untuk melakukan tindakan kekufuran setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkannya. Dari dahulu dia pernah berbuat perbuatan kekufuran, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan dia. Allah berikan dia hidayah. Kemudian dia merasa benci dengan dirinya sendiri. Dia merasa jengkel dan dia berharap supaya tidak terjerumus ke dalam kekufuran yang pernah dia lakukan. Sebagaimana kama yakrahu ayyul qafinnar. Sebagaimana bencinya dia dilemparkan ke dalam api neraka. Tiga orang inilah yang bisa merasakan nikmatnya keimanan. Hadis ini atau matan ini dia tidak memiliki kecacatan. Tidak memiliki kecacatan. Kemudian dia tidak juga menyelisihi hadis yang diriwayatkan oleh orang yang lebih adil daripada perawi hadis ini. Karena di dalam lafaz lain Nabi Muhammad bersabda, seperti ini juga sama konteksnya, tapi susunan katanya saja berbeda. Dan itu tidak bertentangan, sehingga hadis ini termasuk dalam hadis yang sahih dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, itulah contoh dari hadis yang sahih. Kemudian yang kedua adalah contoh hadis hasan. Hadis hasan yang dicontohkan oleh penulis di sini, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnad beliau. Musnad Imam Ahmad itu tebalnya kira-kira ukuran seginilah. Tebal musnad Imam Ahmad. Dan pensusunan hadisnya itu seperti kamus. Bukan berdasarkan bab-bab, bukan seperti itu. Tapi seperti kamus. Yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar semua.
yang kedua Umar, ketiga Utsman, keempat Ali. Diurutkan secara abjad dalam bahasa hijaiyah. Subhanallah, saya itu enggak habis pikir. Bagaimana mungkin ya, ulama-ulama terlebih dahulu bisa menulis kitab-kitab setebal itu. Sedangkan waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sama 24 jam waktu yang diberikan oleh ulama-ulama zaman dahulu. Tapi mereka bisa berkarya, bahkan tulisannya sampai ribuan. Di mana posisi kita? Jelas kuncinya satu, mereka sangat menghargai waktu. Ada di antara mereka ketika belajar sampai lupa makan. Ketika berjalan di pasar, berjalan di trotoar sambil membawa kitab, sampai terkadang masuk ke dalam selokan, terkadang juga tertabrak binatang kendaraan. Ada juga seorang ulama, dia menulis kitab sampai budaknya itu sambil menyuapin makanan. Dan ternyata anehnya lagi, ulama tersebut tidak tahu ternyata budaknya sedang menyuapi dia makanan. Subhanallah. Pentingnya waktu bagi seorang muslim. Contoh hadis yang hasan, Haddatsana Yahya ibnu Sa'id an Bahzim bin Hakim qala haddatsani abi an jaddi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wailul lilladzi yahditsu fayakdzibu liyudhika bihil qauma wailul lahu wailul lahu. Sebentar. Yang pertama dari Yahya bin Sa'id. Kemudian Bas bin Hakim. Kemudian dari ayahnya. Kemudian dari kakeknya. Kemudian langsung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kakeknya Bas bin Hakim ini adalah sahabat Rasulullah. Gantian. Ya. Kalau kita perhatikan, yang pertama jelas bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diambil hadisnya oleh kakek siapa ini? Kakeknya Bahz bin Hakim. Dan kalau disebutkan kakek seperti ini, seandainya kakeknya tersebut dari golongan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tetap dia dianggap rawi yang adil. Hadisnya diterima. Kemudian diambil oleh putranya sendiri, ayahnya Bahz bin Hakim.
kemudian diriwayatkan kepada putranya Bahas bin Hakim sendiri, kemudian diriwayatkan ke Yahya bin Sa'id hingga sampai ke Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Penulis memberikan komentar, fahadal hadisu sanaduhu muttasil. Hadis ini sanadnya saling bersambung. Waqad salima minasyudud wal illah. Dan teks hadisnya, matanya terbebas dari kecacatan dan menyelisihi yang lain. Wa kullu ruwatihi thiqah, seluruh rawinya thiqah, adil, terpercaya. Ma'ada Bahz bin Hakim, kecuali Bahz bin Hakim. Nah, kecuali ini. Fa innahu qad khaffa dhabtuhu, dia juga sama thiqah, dia juga tetap adil, akan tetapi kekuatan hafalannya lebih kurang, lebih lemah daripada rawi yang lain. Nah, karena sebab kelemahan hafalannya ini, meskipun tidak lemah sangat, tetap kuat, dia tidak bisa tergolongkan di hadis yang sahih, tapi dia masuk ke dalam hadis yang hasan. Dan itu tetap kita jadikan sebagai dalil. Kita terima hadis yang hasan. Cukup. Letakkan. Apa konteks hadisnya? Wailun lilladzi yahditsu fayakdzibu liyudhikal qauma waidun lahu. Celaka. Kalau disebutkan lafaz celaka, maka ini biasanya berkaitan tentang dosa-dosa besar. Karena ada ancaman. Celaka. Siapa? Orang-orang yang dia berkata, dia berucap, akan tetapi dia dusta. Dia ngomong tetapi dusta. Dengan bertujuan liyudhika bihil qaum, untuk membuat seseorang tertawa. Jadi dia menghibur orang lain, membuat tertawa orang lain dengan omong kosong dan omongan dusta. Maka Rasulullah SAW mengancam, wailun lahu, celaka baginya. Wail disebutkan para ulama juga adalah lembah di neraka, suatu lembah di neraka. Ma'asyiral muslimin, dari hadis yang pendek ini bisa kita ambil pelajaran bahwasannya seorang muslim mau bagaimana apapun kondisinya ketika berbicara, baik dia memberitakan sesuatu, bercanda, bergurau, serius, semuanya harus ada di bawah koridor kejujuran. Ngobrol masalah apapun, akhirat apalagi, dunia, rumah tangga, ekonomi, semuanya harus di bawah landasan kejujuran. Tidak boleh seseorang berkata bohong, apalagi hanya sekedar untuk bercanda. Dan anehnya di zaman kita ini, zaman milenium, orang yang suka bohong untuk bercanda, orang yang biasanya dia membuat tertawa orang lain dengan omong-omongan bohong, yang biasanya dikenal dengan titik komedi. Kan bohong, sahih? Akan tetapi itu sangat banyak sekali peminatnya di tanah air kita yang tercinta ini. Seyogyanya kita setelah mengetahui ilmu ini, jangan kita menonton
ya potongan-potongan video atau acara-acara seperti yang sudah biasa orang-orang lain tayangkan dan saksikan. Silahkan adzan terlebih dahulu. Santri jangan kabur ya. Man muadzin? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah ya contoh dari hadis yang sahih. Yang pertama tadi, kemudian yang kedua adalah hadis yang hasan. Semoga dengannya kita bisa mengetahui, oh ternyata maksud dari hadis sahih adalah ini. Oh maksud hadis hasan adalah seperti ini.
Kemudian insya Allah kita akan tampilkan ya keahlian-keahlian para santri-santri Fakkah dalam menangkap pelajaran. Yang pertama, soal pertama, siapa yang bisa menjawab silahkan angkat tangan. Ya, tunggu sebentar biar agak rame ya, biar sudah kembali dari kamar mandi. Soal pertama, sebutkan 5 syarat hadis itu hadis yang sahih. Silahkan berdiri. Namanya siapa? Hadap sana. Ya. Namanya? Cek. Muhammad Fadilah dari Batu Licin. Dari Batu Licin. Kelas 9. Kelas 9 atau 3 SMP. Nah, sebutkan 5 syarat diterimanya hadis. 1. Diriwayatkan dari rawi yang adil, yakni muslim, balik, berakal, terbebas dari sifat fasik. Yang 2, perawi harus memiliki kekuatan hafalan. Yang ketiga, sanadnya harus bersambung sampai ke Rasulullah. Yang keempat, hadis tersebut terhindar dari kecacatan. Yang kelima, hadis tersebut menyelisihi yang lebih sahih darinya. Nah, kemudian soal kedua, siapa yang berani angkat tangan duluan? Jeffrey. Jangan jauh-jauh, ini di depan saja tidak apa-apa ya. Yang jawab di depan saja tidak apa-apa. Sini. Nah, biar bisa dilihat jamaah. Sebutkan kategori apa saja sih hadis yang bisa diterima. Kita tuh boleh berdalil dengan hadis yang seperti apa? Dengan hadis yang sahih dan hasan. Masya Allah, mumtaz. Hadis yang sahih dan hasan. Sudah? Oh, lupa ya sudah apa. Ya. Di belakang ya nanti ya. Nah, hadis yang bisa keterima adalah hadis yang sahih dan hadis yang hasan. Baik itu sahih li dzatih atau sahih li ghairih atau hasan li dzatih atau hasan li ghairihi. Kemudian Izzat. Silahkan maju ke depan. Tolong kamu jelaskan kepada para jamaah tentang 3 orang yang bisa merasakan manisnya keimanan. Yang pertama, orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Yang kedua, orang yang mencintai sahabat karena orang yang mencintai orang lain. Orang yang mencintai orang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasa benci untuk melakukan tindakan kekufuran setelah Allah selamatkan dia dalam kurung dia diberi hidayah. seperti dia benci dilemparkan ke dalam neraka. Ya sudah, bonus.
Kurang berapa menit? 1 menit. Nah, kemudian untuk para jamaah Masjid Syarifah Sholihah, bukan pertanyaan, pengumuman. Ada pengumuman dari Dewan Kemakmuran Masjid Syarifah Sholihah. Insya Allah besok akan diadakan buka bersama di Musola Nurul Huda di dekat kediaman Bapak Haji Musa. Insya Allah di sana akan dilangsungkan acara buka bersama. Kemudian setelah itu akan dilanjutkan kajian bersama Ustadz Mukhlis Biridho Hafidahullahu Ta'ala. Jadi bagi para jamaah yang memiliki waktu longgar, sebaiknya bisa berhadir di acara buka bersama pada besok hari. Dan insya Allah kita menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW melaksanakan puasa Asyura, yang pada hari ini kita sudah melaksanakan puasa Tasyu'ah, hari yang ke-9, 9, 10 atau 10, 11 atau 9, 10, 11. Insya Allah ganjarannya apa? Diberikan ampunan 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Subhanallah, betapa mudahnya seorang muslim meraih ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cuma bermodal 3 hari atau 2 hari, akan tetapi balasannya berapa tahun? 2 tahun. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga kita bisa terus istiqomah dalam menuntut ilmu, terus bersemangat dalam mengkaji ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan kajian dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.